Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Yeremia 30 ayat 12 sampai 18. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan. Bapak Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan belajar sekali lagi firman-Mu. Kami datang dan terbuka di hadapan-Mu. Mari Allah Rohul Kudus akan menolong kami menjadi pendengar-pendengar yang sungguh siap diobahkan oleh firman-Mu. Hamba menyerahkan diri juga Tuhan, orang yang terbatas. Mari Allah Rohul Kudus mengurapi hamba-Mu ini, supaya menyampaikan tepat seperti isi hati Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan Yeremia 30 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Sungguh beginilah firman Tuhan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak. Dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan, dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Dan semua orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya dan puri itu akan berdiri di tempatnya yang asli. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika saudara memiliki barang yang sangat berharga, misalnya handphone? Pada suatu kali ketika saudara sedang memegang handphone itu, menelpon seseorang, tiba-tiba ada orang yang gak jelas merebut handphone itu. Tidak sampai di situ, lalu kemudian melemparkannya, menginjak-injaknya, lalu dia tertawa terbahak-bahak mengambil sepeda motornya dan pergi sambil menunjukkan jari merendahkan engkau. Bagaimana sikap? Marah, pasti saudara. Saudara, kalau itu terjadi pada saya akan mengejarnya sampai dapat. Apapun akan saya lakukan sampai amarah saya terlampiaskan kepada orang itu. Saudara, itulah yang sedang dialami oleh Iwan Setiawan, saudara. Saudara, belasan tahun dia menahan amarah. Mengapa, saudara? Karena dia kehilangan yang paling berharga di dalam hidupnya. Saudara, September 2004 saat Iwan hendak mengantarkan istrinya yang saat itu hamil 8 bulan untuk kontrol, dia lewat di depan kedubes Australia, saudara. Pada saat itu tiba-tiba, saudara, ada bom ratusan kilogram meledak di depannya. Iwan dan istrinya terpental dan jatuh, saudara. Akibat kejadian itu, Iwan kehilangan satu matanya. Dia kehilangan karir yang cemerlang, tapi yang lebih lagi saudara, dia kehilangan istri tercintanya oleh orang-orang, oleh ulah orang yang gak jelas juntrungannya. Sejak saat itu saudara, satu keinginan Iwan bertemu dengan pelaku bom itu untuk melampiaskan kemarahannya. Tapi ternyata tidak mudah. Dia sudah berupaya, tapi tidak mudah. 16 tahun kemudian barulah polisi memberikan kesempatan kepada Iwan untuk bertemu dengan pelaku bom
di LP Nusa Kambangan. Saudara, pada waktu Iwan di kapal menuju wilayah LP itu badannya sudah bergetar. Saudara, menahan amarah yang belasan tahun sudah dia pendam. Sesampai di sana, saudara, kesempatan pertama diberikan bertemu dengan Rois. Saudara, begitu kecewanya Iwan Setiawan. Karena ketika dia bertanya kepada Rois, mengapa kamu melakukan itu? Rois, saudara, mengelak. Dia mengatakan, aku nggak melakukannya, aku nggak melakukannya. Polisi memaksa aku untuk mengaku, tapi aku nggak melakukannya. Oh, saudara, Iwan demikian marah. Kalau saja tidak ada petugas lapas, mungkin baku hantam tidak bisa dihindarkan, saudara. Pertemuan berikutnya, Iwan bertemu dengan Hasan, saudara. Berbeda dengan Rois. Ketika Hasan melihat Iwan, dia lebih banyak menunduk. Tidak berani lihat Iwan, saudara. Nampak di dalam matanya, wajahnya ada penyesalan yang sangat mendalam. Apalagi kemudian ketika Hasan melihat dua anak Iwan yang ikut serta dengannya. Oh, dia nggak tahan, saudara. Dia katakan kepada anak-anak itu, anak-anak bapak seusia kalian waktu saya tinggalkan. Oh, bapak nggak bisa membayangkan kalau hal itu terjadi pada anak-anak bapak. Maafkan bapak, bapak hilang. Saudara, berkali-kali Hasan terdiam, matanya basah, dipejamkan sambil terus mengucapkan, maafkan bapak, maafkan bapak. Saudara, amarah yang menggunung di hati Iwan yang belasan tahun dia pendam seolah runtuh. Apalagi ketika Iwan melihat badan Hasan menggigil, menahan rasa ketakutan. Lalu kemudian saudara Hasan menghadap kepada Iwan dan berkata kepada Iwan, Pak Iwan, saya rela mengganti mata Bapak. Saya rela Pak, ambil ini hak Bapak, saya rela dieksekusi. Saudara, runtuh dan hancurlah hati Iwan. Dia peluk Hasan, saudara. Dan dia berkata, Pak, saya kesini bukan untuk menghakimi. Saya kesini untuk bersilaturahmi. Saudara, kalau manusia saja bisa berbalik hatinya kepada orang yang paling tidak layak dikasihani, apalagi Tuhan. Bagaimana mungkin hatinya saudara tidak berbelas kasihan kepada anak-anaknya ketika mereka terpuruk, sekalipun keterpurukan itu adalah akibat dosanya, akibat kesalahannya sendiri. Saudara, itulah yang dialami oleh umat Israel dan Yehuda. Dikatakan saudara bahwa keadaan mereka begitu mengenaskan. Penyakitmu sangat payah, lukamu tak tersembuhkan. Ayat 12-14a mengatakan, saudara, sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan, tidak ada yang membela hakmu, tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu, semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Saudara, keadaan bangsa itu sangat mengenaskan. Nasibnya di ujung tanduk. Kenapa saudara? Mereka telah berdosa kepada Tuhan, berpaling dari Allah Israel, satu-satunya Allah yang benar. Mereka berpaling kepada berhala-berhala negara-negara asing, saudara. Berkali-kali sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan bangsa Israel. Tapi mereka seolah tak peduli. Kesetiaan Tuhan dibalas dengan pengkhianatan. Bukan cuma satu kali saudara, tapi ratusan bahkan ribuan kali selalu dan selalu bangsa ini menyakiti hati Tuhan. Yeremia 32:30 saudara. Sebab orang Israel dan orang Yehuda hanya melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Oh saudara, berarti sejak mereka dibebaskan oleh Allah dari Mesir dengan tangan Allah yang kuat. Sejak itu mereka sudah terus dan terus memunggungi Tuhan. Sumber kehidupan mereka, saudara. Akibatnya
Tuhan harus mendisiplin mereka. Tuhan membuang mereka dari tanah perjanjian, tempat mereka tinggal, tempat mereka membangun kehidupan. Jauh, saudara, ke pengasingan Babel. Oh saudara, mungkin kalau di antara mereka ada yang sedang cemerlang-cemerlangnya karir, pekerjaannya harus ditinggalkan. Mungkin sedang ladangnya menguning, saudara siap dipanen, harus ditinggalkan. Mungkin kalau mereka sedang membangun toko, tokonya sedang laris-larisnya, harus ditinggalkan. Terbuang jauh ke negeri pengasingan Babel. Bukan cuma itu saudara, mereka juga terpuruk. Karena ketika di pengasingan, orang-orang di pengasingan bangsa-bangsa asing itu, saudara, mereka menghina umat Israel dengan mengatakan, di mana Allahmu? Katanya Allahmu kuat, tetapi sekarang tidak menolong engkau. Bukan cuma itu saudara. Selama ini umat Israel mencari nasihat kepada nabi-nabi. Tetapi saudara, rupanya nabi-nabi yang mereka temui adalah nabi-nabi palsu yang justru menjerumuskan mereka. Bukan cuma itu saudara, bangsa-bangsa lain, tempat Israel selama ini mengadu, ada Asyur, ada Mesir. Ketika bangsa ini di dalam keterpurukan, justru kekasih-kekasih mereka, bangsa-bangsa asing ini meninggalkan mereka. Oh saudara, umat pilihan itu terluka parah. Perjanjian, tanah, bait suci, semuanya hancur. Segala sesuatu yang menandakan mereka adalah umat pilihan Allah hilang. Tapi yang lebih mengenaskan adalah saudara, sekarang mereka tidak lagi merasakan, tidak lagi menikmati kehadiran Yahweh Allah Israel sebagai Bapa, sumber kehidupan. Kehancuran tidak bisa terelakkan lagi. Israel akan segera mati. Saudaraku, Israel adalah gambaran kita sebenarnya anak-anak Tuhan, engkau dan saya. Sebenarnya sejak kita lahir baru, Tuhan Yesus memanggil kita, engkau dan saya, saudara, untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Dia tiap saat, setiap keadaan. Tapi harus kita akui, kita lebih sering mengecewakan Tuhan daripada mengasihinya. Saudara, perhatikanlah, kita begitu getol mengejar ambisi, cita-cita, impian. Tapi saudara, sedikit atau bahkan tidak sama sekali ada kerinduan bertumbuh secara rohani. Oh saudara, rasanya engkau dan saya akan susah hati kalau satu hari saja nggak nonton drama kesukaan. Susah hati nggak kongko-kongko sama teman-teman. Namun saudara, kita tidak pernah terusik dengan bisikan Tuhan yang memanggil untuk mendengar suaranya. Saudara, kita nggak pernah merasa rugi meluangkan waktu berjam-jam untuk hobi dan kesenangan kita. Tapi selalu dan selalu tidak ada waktu untuk berdiam diri bersamanya. Saudara, sebenarnya Tuhan Yesus juga sudah mengingatkan kita berulang kali lagi dan lagi. Tapi seolah engkau dan saya tidak peduli. Benar, kita masih ke gereja. Tapi saudara, itu seperti rutinitas belaka. Tidak ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Benar, kita masih berdoa. Tapi saudara, itu seperti kewajiban saja supaya nampak sebagai orang Kristen. Ya, kita doa makan, kita doa tidur. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus sudah kita singkirkan dari kehidupan kita. Saudara, berkali-kali Tuhan sebenarnya mengingatkan kita. Dia ingatkan kita melalui hamba Tuhan. Oh, kita marah, kita ngambek. Sekali-sekali Tuhan ingatkan kita dengan sakit. Oh, kita marah kepada Tuhan dan menuduhnya kejam. Saudara, Tuhan juga mengingatkan melalui peristiwa-peristiwa alam di sekitar kita. Ada banjir, ada gunung berapi yang meletus, ada tsunami. Tapi seolah kita berkata, aku tidak kena ini kok. Saudara, tahun 2020 ini menjadi tahun yang sangat berat. Dan Tuhan memakai ini juga untuk mengingatkan kita, saudara. Melalui virus corona 19, COVID-19.
Peristiwa ini tidak pernah terjadi dalam sejarah dunia. Virus ini saudara sudah menghancurkan banyak hal. Ibadah sulit, kerja sulit, ekonomi sulit, sekolah sulit, bergerak sulit. Saudara, seluruh aspek hidup kita terganggu. Kita semuanya saudara terpuruk karena keadaan ini. Saudara, memang ketika kita mengalami sakit, bencana alam, apalagi terkena virus corona ini saudara dan dampaknya. Ini adalah kondisi yang buruk saudara. Tapi perhatikan, ini bukanlah kondisi yang terburuk. Kondisi yang terburuk saudara adalah ketika engkau dan saya tidak lagi merasakan kehadiran Bapa sebagai sumber pertolongan ketika kita menghadapi persoalan yang demikian berat. Saudara, waktu kami datang ke Semarang, umur anak kami yang pertama itu saudara baru 1 tahun. Ada yang berbeda di Semarang dengan di daerah kami di Sumatera, saudara. Di Semarang ini kalau terjadi hujan, saudara selalu disertai dengan petir yang memekakkan telinga dan datangnya tiba-tiba. Oh saudara, saya dan anak saya Fani itu selalu ketakutan. Jadi kalau misalnya saudara ada bunyi petir, tar! Dia akan teriak, Mama! Saya akan teriak, Fani! Dan kami akan berpelukan karena ketakutan. Saudara, ketika Fani berumur 3 tahun, kami memutuskan untuk dia tidur sendiri. Wah, tidak mudah, saudara. Sering kali dia malam-malam kembali ke kamar kami. Lalu saya akan mengembalikannya ke kamarnya lagi. Begitu seterusnya. Baru 1 bulan dia nggak rewel lagi dan nggak datang lagi ke kamar kami. Sampai suatu ketika, saudara, hujan lebat di malam hari datang. Wow, saudara. Saya sudah khawatir, jangan-jangan ada petir. Hujan semakin lebat, dan tiba-tiba mati lampu. Wow saudara, dan tiba-tiba bunyi tar, memekakkan telinga. Oh saudara, saya mendengar Fani berteriak, Mama. Oh saudara, sebenarnya saya nggak tega mendengar dia ketakutan seperti itu. Tapi kami harus mendisiplin dia agar tetap tinggal di kamarnya. Maka saudara, saya utus papanya saudara untuk pergi ke kamarnya. Lalu papanya di sana menemani, menenangkan dia dan tidur bersama dengan Fani malam itu. Oh saudara, hujan masih lebat. Lampu masih mati, petir masih saudara datang berteriak-teriak memekakkan telinga. Tetapi kehadiran papanya membuat Fani tenang dan malam itu dia bisa tidur pulas. Saudara, bagaimanapun situasi kita, bagaimanapun menakutkannya situasi di dunia saat ini, sebenarnya kehadiran Tuhan Bapa kita yang membuat kita menjadi tenang. Tapi tanpa kehadiran Tuhan, saudara, inilah kondisimu dan kondisiku. Penyakitmu payah dan luka-lukamu tak tersembuhkan. Saudara, sebenarnya ketika kita menyingkirkan Tuhan dari kehidupan kita, Tuhan layak murka semurka-murkanya kepadamu dan kepadaku. Tuhan layak menghukum kita sekeras-kerasnya. Enggak cuma kena sakit saudara, enggak cuma dipecat, enggak cuma kena corona, tapi binasa dalam kengerian yang kekal. Tapi saudaraku, apakah Tuhan melakukan itu? Tidak. Ketika kita mengalami luka yang tak tersembuhkan, padahal karena ulah kita sendiri saudara, Tuhan kita, Bapa di dalam Yesus, memilih untuk memulihkan. Dia berkata, sebab aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Oh saudara, inilah hati Bapa ketika anak-anaknya terpuruk sekalipun karena dosanya. Tuhan memilih untuk memulihkan daripada menghancurkan engkau dan saya. Saudara, mengapa? Hanya satu alasan. Hatinya penuh belas kasihan kepada umatnya. Tapi sebentar,
Belas kasihan Tuhan tidak meniadakan hukuman terhadap dosa. Tapi saudara, ketika Dia menghukum dosa kita bukan dengan murka, tapi terukur dengan tujuan engkau dan saya kembali bertobat. Ayat 14b dan 15 mengatakan, Aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu sangat payah, karena kesalahanmu sangat banyak, dosamu berjumlah besar. Maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Saudara, pada masa itu Tuhan menghukum Israel melalui kekasih-kekasih mereka bangsa-bangsa lain, Asyur dan Mesir. Saudara, justru melalui apa yang mereka cintai, kekasih-kekasih mereka, Tuhan memakainya menjadi alat di tangannya, saudara, untuk memberi ganjaran hukuman dosa kepada umatnya. Saudara, kadang-kadang juga Tuhan memakai apa yang kita cintai, kesenangan kita, hobi kita menjadi alat di tangannya untuk menghukum engkau dan menghukum aku. Gak heran saudara, kita melihat banyak orang stres karena uang. Saudara, kita juga gak heran ada banyak orang karena hobinya justru mengalami menderita. Ada yang rajin olahraga, hobi olahraga justru meninggal karena olahraga. Saudaraku, ketika engkau dan saya menerima ganjaran terhadap dosa yang diberikan Tuhan, benar, kita kesakitan, kita marah. Tapi saudara, karena Allah penuh belas kasihan, maka ganjaran itu tidak melampaui kekuatan kita. Allah memberikan ganjaran kepada kita, saudara, bukan apa yang pantas kita terima, tetapi apa yang dapat kita tanggung. Saudara, saat kita merasakan kesakitan karena ganjaran dari Tuhan, hati Tuhan bukanlah senang, saudara, tapi hatinya menangis. Tapi kadang-kadang terpaksa dia harus mendisiplin kita agar kita kembali mencari wajahnya. Saudara, saat anak-anak saya masih kecil, salah satu hal yang sulit adalah saudara menyuruh mereka tidur siang. Saudara, kemudian saya pada waktu itu membuat aturan. Kalau enggak tidur siang mereka akan mendapatkan disiplin. Lalu anak-anak itu saudara saya panggil untuk berdiskusi. Saya katakan, mama akan pukul pakai sendok kayu ini, kamu pilih. Mau pukul di kaki atau di bokong. Oh saudara, mereka kemudian memilih di bokong. Baiklah, kemudian saya memutuskan yang besar dapat 5 pukulan, yang kecil dapat 3 pukulan. Oh saudara, cukup efektif. Sampai suatu kali saudara saya kedatangan tamu di siang hari. Oh anak-anak itu bersuka cita, saudara, hore, gak tidur siang. Mereka lari-lari, main-main, keluar masuk kamar, saudara. Saya sudah coba pelototin mereka, saudara, ndak mempan. Sampai kemudian saudara tamu saya pulang. Saya panggil mereka, saya suruh berdiri di depan saya, menghadap, membelakangi saya, saudara. Lalu saya tarik napas dalam-dalam. Plak, plak. 5 untuk yang besar dan 3 untuk yang kecil. Oh menangislah mereka, saudara. Ketika saya melihat mereka menangis, sebenarnya hati saya pun menangis, tapi saya tahan. Saya usap kepala mereka, saya katakan besok jangan gitu lagi ya. Saudara, pada waktu malam, diam-diam saya masuk ke kamar mereka. Oh, pada saat itulah saudara saya nggak bisa lagi menahan untuk tidak menangis. Saudara, ketika saya buka bokong mereka, dan saya lihat ada memar di situ, cap sendok kayu. Oh, saat saya menangis dan saya peluk anak-anak itu. Saudara, rasanya demikianlah hati Bapa ketika memberi ganjaran kepadamu dan kepadaku. Saat melihat kita mengerang kesakitan oleh karena hukuman dosa, hatinya saudara tidak tahan untuk tidak berbelas kasihan. Saudara,
ketika umatnya tenggelam dalam kesengsaraan yang sangat menyakitkan. Bahkan ketika mereka berpikir mustahil ada pertolongan, saat itulah Tuhan datang untuk menebus mereka. Saudara, demikianlah pula engkau dan saya. Ketika kita terpuruk dengan seluruh kesulitan hidup kita, yang begitu menekan jiwa kita, yang rasanya menjerit pun sulit, saudara. Kita melihat pintu di kanan, kiri, belakang, depan sudah tertutup. Rasanya enggak ada pertolongan, saudara. Tapi justru saat seperti itulah, saudara, Tuhan datang memberikan kesembuhan kepadamu dan kepadaku yang paling tidak layak disembuhkan. Sembuh bukan hanya dari penyakit. Sembuh bukan saja saudara dari penderitaan hidup ini, tapi sembuh dari segala sumber penderitaan, yaitu dosa. Dengan apa dia membayarnya, saudara? Dia membayarnya dengan darahnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya engkau dan saya menjadi sembuh. Oh saudara, engkau dan saya layak dimurkai oleh Allah karena kita sudah berdosa terhadap Dia. Kita menolak Dia, kita menyakiti Dia, kita mengkhianati Dia. Bukan cuma sekali, saudara, tapi lagi sepanjang umur kehidupan kita. Tapi Tuhan, saudara, memilih untuk berbelas kasihan kepadamu dan kepadaku agar kita sembuh. Saudara, tidak ada yang menyangka orang ini adalah seorang perampok yang ulung. Wajahnya ganteng, lalu dia adalah bintang film, bahkan bintang iklan di era tahun 70-an, saudara. Saudara, siapa yang menyangka bahwa dia ini adalah perampok yang sangat ditakuti? Bagaimana enggak, saudara? Dia ini adalah suami dan ayah yang baik dalam keluarga. Oh saudara, sikapnya simpatik, pergaulannya asik. Membuat dia dihormati di lingkungan rumahnya, saudara. Hansip, tetangga, teman-temannya menaruh hormat padanya, saudara. Seorang tetangga mengatakan, oh kalau bapak ini pulang malam-malam, dia gak pernah lupa menitipkan tips kepada kami. Kasih uang. Kalau kami tanya, untuk apa pak? Udah, ini untuk rokok, untuk kopi, ambil. Bertahun-tahun saudara orang ini berhasil menutupi pekerjaan aslinya. Saudara, dia nggak sembarangan mencari target rampokan, bukan kelas kaleng-kaleng. Dia spesialis merampok toko emas. Saudara, bukan cuma di situ. Dia punya strategi dalam merampok, cerdik, licik, bahkan punya kode etik. Saudara, sebelum dia merampok, dia riset dulu. Kapan toko sepi, siapa pelayan yang paling lemah, lalu kapan pemilik toko akan keluar rumah, di mana pintu rahasia. Hasilnya saudara, orang ini lolos dari kejaran polisi. Saudara, dia punya prinsip juga kalau merampok tidak akan melukai korban. Dan bahkan saudara, hasil rampokannya itu tidak pernah dia makan sendiri. Seringkali dia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga orang ini dikenal pada waktu itu sebagai Robin Hood Indonesia. Siapa dia, saudara? Betul, dialah Johnny Indo. Namun saudara, pada hari itu 26 April 79, ketika dia bersembunyi di sebuah desa di Sukabumi, polisi berhasil meringkusnya, saudara. Dia pun tak berkutik. Pengadilan, saudara, memvonis dia 14 tahun penjara. Dia dipenjara di LP Cipinang. Suatu kali, saudara, anaknya yang kecil datang untuk menjenguk ayahnya. Lalu kemudian, saudara, anaknya ini minta duduk di pangkuan papahnya itu. Lalu dia membisikkan sesuatu. Pak, minta ampun sama Tuhan Yesus ya Pak. Minta ampun sama Tuhan Yesus ya Pak. Kata anak kecil itu, saudara. Tapi
Tapi saudara, Joni seolah nggak peduli saudara dengan bisikan itu. Karena memang selama ini dia tidak peduli, tidak pernah peduli kepada Tuhan. Sekalipun KTP-nya adalah ia seorang Kristiani saudara. Sampai kemudian suatu kali Joni saudara mengalami sakit dan gak sembuh-sembuh. Saat itulah dia ingat bisikan anaknya. Oh saudara, malam itu dia duduk bersimpu dan mengatakan, Tuhan ampuni saya. Dan ajaib saudara, ketika pagi dia bangun, dia mendapati dirinya sembuh. Wow, semangatnya muncul dan dia bertekad untuk mendalami agama. Saudara, tapi suatu kali dia demikian sedih karena tahu harus dipindahkan dari LP Cipinang ke Nusa Kambangan. Oh saudara, terbayang di dalam pikiran Joni, dia tidak akan bisa lagi bertemu dengan istri dan anak-anaknya karena demikian jauh dan demikian mahal biaya yang harus dikeluarkan ke Nusa Kambangan. Saudara, tapi istrinya pada waktu itu berbisik kepadanya, pasrah pada Tuhan Yesus ya Pak, pasrah pada Tuhan Yesus ya Pak. Saudara, sesampainya dia di Nusa Kambangan, ternyata hidup di sana tidak mudah, saudara. Yang kemudian saudara memaksa Joni Indo untuk lari dari Nusa Kambangan. Sekalipun penjagaan sedemikian super ketat. Dengan apa saudara? Berenang. Tetapi sekali lagi polisi berhasil meringkusnya. Saudara, sekali lagi juga Joni, dia sujud di hadapan Tuhan dan berkata, ampuni saya Tuhan. 9 tahun kemudian Joni bebas. Oh, anak dan istrinya menyambut dengan sukacita saudara. Mereka berusaha kembali membangun rumah tangga yang sudah hancur belasan tahun. Tidak mudah, terutama bagi istrinya Stella. Tapi demi keutuhan pernikahan, saudara, Stella rela melakukan apa saja. Dia rela menjadi tulang punggung keluarga. Yang penting keluarga ini utuh. Namun rupanya saudara, Joni memilih untuk meninggalkan Stella dan anak-anaknya dan menikah dengan perempuan lain. Oh, nggak sampai di situ saudara. Joni pun kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus dan berpindah keyakinan saudara. Bukan cuma itu, Joni bahkan dikenal sebagai pendakwah yang laris dan terkenal pada masa itu saudara. Puluhan tahun berlalu. Sampai saudara tahun 2019. Ketika kondisi Joni sakit, Joni pulang. Tapi kali ini dia pulang bukan lagi sebagai Joni yang gagah. Bukan lagi Joni yang terkenal. Bukan lagi Joni yang banyak uang saudara. Tapi Joni yang tua, renta, miskin, terbuang dan terusir. Sekalipun demikian saudara, Stella menerimanya dengan tangan terbuka. Dia mau merawatnya dan mengasihi Joni. Saudara, disinilah kemudian Joni merasakan belas kasihan Yesus melalui diri Stella. Joni merasakan kasih Yesus melalui perhatian Stella. Joni merasakan pengampunan Yesus melalui penerimaan Stella. Joni melihat kesabaran Yesus menunggunya melalui kesabaran Stella. Oh saudara, kasih Yesus demikian memenuhi hati Joni, menyentuh hatinya. Dan hatinya merasakan betapa besarnya belas kasihan Yesus baginya. Yang seolah berkata kepada Joni, Joni, aku sudah lama menunggumu. Mari datang, ikutlah aku. Saudara, di penghujung nafasnya, Joni sempat berucap maaf kepada Stella. Maafin aku sudah ninggalin kamu dan anak-anak. Saudara, namun yang lebih membahagiakan Stella, saudara, di penghujung nafasnya, Joni kemudian menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan Yesus. Keluarga itu dipulihkan.
Hidup Joni dibaharui, hidupnya dipulihkan, saudara. Seminggu kemudian, Joni Indo meninggal. Saudara, berkali-kali sebenarnya Yesus mengabulkan doa Joni, tapi berkali-kali dia mengecewakan Tuhan. Tapi saudara, Tuhan Yesus memilih untuk berbelas kasihan kepadanya. Ketika Joni datang dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, dia pun dipulihkan. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Dia memandang kesalahanmu dan kesalahanku sebagai penyakit untuk disembuhkan, bukan sebagai kejahatan yang harus dimurkai. Betapa berharganya kita, saudara, dalam pandangan Yesus. Berapapun harga yang harus dibayar, dia rela melakukannya agar penyakitmu, luka-lukamu, dan luka-lukaku disembuhkan. Saudara, dia datang ke dalam dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia, bahkan yang menyerahkan dirinya, saudara, disalibkan, agar engkau dan saya dipulihkan sempurna. Saudara, kesakitan Yesus menyembuhkanmu dan menyembuhkanku. Kematian Yesus menghidupkanmu dan menghidupkan aku. Saudara, apa penderitaanmu saat ini? Apa kepedihan dan kesakitan yang sedang engkau alami? Saudara, bagaimanapun situasi ke depan, sekalipun saudara dunia semakin tidak jelas, tidak pasti tahun-tahun ke depan. Tapi datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Dia sudah menyelesaikan persoalan yang paling mustahil, saudara, bagi kita. Dia pasti menolongmu dan menolongku melewati masa-masa sulit hidup ini. Menjeritlah kepada Yesus. Dia penuh belas kasihan. Belas kasihannya untuk seterusnya dan selamanya. Datanglah kepada Yesus. Maka penyakitmu akan sembuh. Dan luka-lukamu akan dipulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan. Karena dosa-dosa kami, Engkau pandang Tuhan sebagai penyakit untuk disembuhkan. Bukan kejahatan yang harus dihukum dan dimurkai. Engkau sabar terhadap kami Tuhan Yesus. Menunggu kami sedemikian lama. Tuhan, terima kasih berkali-kali Engkau sebenarnya mengingatkan kami. Ampuni kami Tuhan, karena selama ini sering kami mengeraskan hati. Tetapi hari ini kami mau buka hati. Kami mau menyerahkan hidup kami kembali kepada Yesus. Engkau Tuhan, penyembuh kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya roh-Mu terus akan meneguhkan, menolong kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.